Pemirsa, aset P3D yang berasal dari Badan Pendapatan Daerah Bapenda Papua Barat secara bertahap telah diserahkan ke Pemprov Papua Barat Daya. Akan berdampak langsung pada turunnya penerimaan daerah dari sektor pajak khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Melakukan penataan aset dan merinci serta menghitung sumber-sumber pendapatan wajib dilakukan agar dapat mengetahui secara real jumlah pendapatan asli daerah atau PAD Papua Barat di tahun 2024 ini yang dipastikan akan mengalami penurunan pasca penyerahan aset P3D milik Badan Pendapatan Daerah Bapeda Papua Barat seperti Samsat yang secara bertahap telah mulai dilakukan penyerahannya kepada Pemprov Papua Barat Daya. Walau dalam aturan hukum disebutkan batas maksimal proses penyerahan aset P3D adalah 3 tahun, namun Pemprov Papua Barat berupaya agar proses penyerahan aset secepat mungkin diselesaikan, mengingat Pemprov Papua Barat Daya akan memasukkan sumber-sumber pendapatan daerahnya dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah mereka di tahun 2025 mendatang. Pertama kita menata dulu penataan aset. Kemudian sumber-sumber pendapatan tadi dari sumber yang mana saja selain Samsat. Jadi kalau kita sudah tata bagus, kemudian baru kita menghitung pendapatan dari masing-masing sumber tadi. Nah, itu yang perlu dalam rekonsiliasi ini untuk dibahas. Kemudian tadi pertanyaan menyangkut soal penyerahan aset. Kalau penyerahan aset kita sudah secara formal dengan KPK bersama di Bali kita sudah serahkan, tetapi bertahap begitu karena menyerahkan aset ini dilengkapi dengan dokumen yang lengkap, tidak hanya menyerahkan begitu, tidak ada memperhitungkan misalnya untuk Samsat di Kota Sorong selama ini pendapatannya berapa. Nah, itu yang kita hitung dulu secara baik, jumlah kendaraan dan sebagainya, baru kita limpahkan secara bertahap ke pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Itu rencananya selesai kapan, Pak? Kalau menurut aturan pemerintah itu 3 tahun, tapi dengan pendampingan dari KPK kita mungkin lebih mempercepat karena terkait dengan pendapatan di Provinsi Papua Barat Daya untuk PAD mereka dan APBD mereka di tahun berikut, tahun berjalan. Saya kira itu ya. Sementara PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapeda Papua Barat mengungkapkan, sebelum terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya, penerimaan daerah yang bersumber dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor mencapai sekitar 200 miliar rupiah. Namun setelah adanya pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dan penyerahan aset, diprediksi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor hanya berkisar di angka kurang dari 50 miliar rupiah yang akan diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan dan sekolah. Bahri Yasin mengatakan, pertemuan rapat koordinasi dan rekonsiliasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor triwulan pertama tahun 2024 yang diikuti 8 provinsi di tanah Papua dan Maluku yang digelar di Manokwari diharapkan dapat memberikan sharing informasi tentang penciptaan inovasi antar Pertamina bersama 8 provinsi dalam hal pelaksanaan pengawasan penyaluran BBM terkait pajak kendaraan bermotor serta diharapkan mampu menghasilkan kolaborasi kerjasama daerah dalam meningkatkan potensi pajak bahan bakar kendaraan bermotor bagi pendapatan asli daerah masing-masing. Kalau 2023 kita kan masih gabung dengan Papua Barat Daya, sehingga total pendapatan kita di Papua dan Papua Barat Daya kan waktu itu hampir 200 M. 200 M itu kalau dibagi 4 kan sekitar 50-an kan, 55 sampai 60. Nah, sehingga kalau yang pengalaman kemarin itu di triwulan 1 itu berkisar 50 miliar. Tapi untuk tahun ini pasti akan berkurang. PBBKB dia kan bagian komponen dari PAD, pendapatan asli daerah. Maka untuk peruntukannya itu lebih khususkan untuk infrastruktur dasar di daerah dimaksud, seperti misalnya jalan, sekolah, itu memang diamanatkan untuk itu. Bapak, seberapa pentingnya sih Pak ini kegiatan pertemuan ini karena melibatkan 6 provinsi di tanah Papua plus 2 provinsi di Maluku, Bapak? Baik, karena kita kan di wilayah timur ini khususnya Maluku dan tanah Papua itu dikoordinir oleh Patraniaga wilayah Maluku Papua, sehingga memang harus dilakukan di satu tempat yang bisa menghadirkan 8 provinsi ini.
dengan pertemuan segini kita bisa saling meng-share informasi seperti tadi di sambutan Bapak Gubernur, bahwa hasil daripada rakor ini diharapkan bisa yang pertama menciptakan inovasi antara Pertamina dan daerah Maluku dan Papua ini, inovasi dalam hal pelaksanaan pengawasan penyaluran BBM yang khususnya untuk pajak bahan kendaraan bermotor. Yang kedua, antara pemerintah provinsi yang 8 ini, dari hasil rakor ini bagaimana kita bisa berkolaborasi sehingga menghasilkan satu rekomendasi yang adanya kerjasama daerah. Nah, misalnya kita bisa belajar di Papua Indo kan gitu, atau kita belajar ke Maluku gimana kiat-kiat mereka untuk meningkatkan pajak bahan bakar ini. Ari Armstrong, Biro Manokwari, CBM Channel.